Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Ramadi, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Agribisnis. Pada hari ini kami melakukan praktik unit 2 mata kuliah programa dan evaluasi penyuluhan pertanian. Pada praktik unit 2 ini kami melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian, yaitu melakukan kegiatan tahap keempat, di mana kami mengumpulkan data dengan melakukan pertemuan dengan kelompok tani Falun Aurifan Desa Pasir Tinggi. Pada kegiatan ini dihadiri oleh 15 orang petani dan ibu tani. Kami menggunakan instrumen berupa pertanyaan sebanyak 15 pertanyaan, yang mana pertanyaan tersebut 5 pertanyaan mengenai pengetahuan, 5 pertanyaan mengenai sikap dan perilaku petani, kemudian 5 pertanyaan mengenai keterampilan petani. Melalui evaluasi penyuluhan pertanian ini diharapkan penyuluh pertanian nantinya dapat mengevaluasi tahapan-tahapan sudah sejauh mana tahapan-tahapan penyuluhan telah diadopsi oleh petani dengan mengukur tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan petani setelah dilakukan program atau proses atau kegiatan penyuluhan pertanian. Ibu-ibu, bapak, kami minta waktunya sedikit lagi nih, nggak lama, karena kita mau tahu sejauh mana pengalaman ibu-ibu, bapak-bapak selama bertani, dan ini nanti menjadi bahan kami untuk membuat kegiatan-kegiatan apa yang memang bapak ibu perlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini kita masih berada di Balai Desa Pasir Tinggi untuk melaksanakan penyuluhan pertanian. Terutama kita akan melaksanakan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian yang sudah dilaksanakan di Desa Pasir Tinggi, yaitu di kelompok tani Falun Aurifan. Jadi Bapak Ibu, tujuan evaluasi ini bukan mengukur kepandaian sebenarnya nanti Bapak Ibu, tapi mengukur sejauh mana penyuluh pertanian telah menyampaikan informasi, telah menyampaikan inovasi teknologi kepada Bapak Ibu. Apakah nanti Bapak Ibu selama ini dari penyuluhan yang diberikan sudah menerapkannya, atau sudah tahu, atau memang sudah mampu menerapkan inovasi tersebut. Di sini kami ada membawa beberapa nanti pertanyaan evaluasi program penyuluhan pertanian. Ini boleh Bu minta tolong dibagikan satu petani kita satu. Ya Pak. Udah. Akan lembar pertanyaan. Nah, di lembar ini ditulis evaluasi program penyuluhan pertanian. Ini Bapak Ibu diminta mengisi data individu, nama, umur, kemudian pendidikan terakhir, pengalaman bertani. Pengalaman bertani ini berapa lama Ibu sudah bertani? Setahun kah, 2 tahun, atau kadang-kadang itu sudah 20 tahun. Kemudian luas lahan yang digarap, boleh didengar sambil Bapak Ibu. Kemudian jenis komoditas yang diusahakan, karena evaluasi ini lebih kepada budidaya padi sawah, maka boleh diisi untuk tanamannya padi sawah. Puncak
apakah Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Ya, bagi yang pernah boleh ya, bagi yang belum silakan buat belum. Bagi saya belum pernah. Kemudian kalau iya, berapa kali dalam sebulan Bapak Ibu mengikuti kegiatan penyuluhan? Kalau memang pernah 1 kali, sampaikan 1 kali. Kalau 2 kali, 2 kali. Kalau tidak pernah, berarti dari awal sudah tidak pernah. Itu kadang penambahan. Kalau yang hari ini 1 kali. 1 kali. Iya. Bang, aduh ya tidak bang, iya lah hari ini. Ya hari ini kan enggak Setengah hektar rata-rata jadi. Hah? Setengah hektar. Setengah. Belum melawak. Setengah hektar. Di evaluasi ini temanya budidaya padi sawah. Kemudian topiknya penggunaan. Ini khusus topiknya nggak jauh-jauh dari penggunaan benih unggul dan pemupukan berimbang. Di dalam evaluasi ini terdiri dari 15 soal yang mana tentu Bapak Ibu kalau memang sudah memang bertani sudah biasa dengan pertanyaan-pertanyaan dalam soal ini. Ini di dalam soal ini yang pertama mengacu pada pengetahuan, mengenai keterampilan, dan yang ketiga mengenai sikap. Di sini kami baca ya sambil diisi boleh. Nomor 1, apa keuntungan utama menggunakan benih padi unggul dibandingkan dengan benih biasa? A. Harga yang lebih murah. B. Produksi hasil yang lebih tinggi. C. Lebih mudah didapatkan. D. Waktu panen yang lebih lama. Mana yang menurut Bapak Ibu sesuai boleh diselam. Para nama padi berikut. Wah, di antara nama padi berikut ini mana yang termasuk benih varietas unggul nasional? A. Sirende, B. Sambai, C. Impari 32, D. Simpinggung. Ini nanti boleh Bapak kemudian nanti Ibu Bapak Ibu akan ketemu dengan pernyataan. Di situ biasanya menanyakan sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Boleh nanti dipahami apa pernyataannya. Contohnya di sini nomor 6. Saya percaya bahwa penggunaan benih unggul sangat penting untuk meningkatkan hasil panen padi saya. Apakah nanti Bapak setuju atau tidak setuju? Boleh lembaran terakhir. Yang lembaran terakhir. Di halaman ini berupa pernyataan mengenai keterampilan Bapak Ibu. Di sini contohnya di soal nomor berapa maunya? 11. Nomor 11 masih di halaman 3. Ya, 11. Membedakan benih unggul dan benih biasa berdasarkan ciri-cirinya. Ini boleh kalau yang memang sudah bisa membedakan boleh jawab ya. Kalau belum bisa sampaikan tidak, atau memang masih memiliki sedikit kesulitan memilih antara benih biasa atau benih lokal. Tadi sejenak kita sudah sama-sama mengisi pertanyaan-pertanyaan pada evaluasi penyuluhan pertanian. Ini kami ambil secara acak satu. Ini nama kami rahasiakan. Ini sudah memiliki pengalaman bertani 5 tahun. Luas lahan yang digarap 1,5 hektar. Komoditas yang diusahakan padi sawah. Kemudian jumlah produksi satu musim tanam 4 puncak. Kemudian sudah pernah mengikuti
penyuluhan pertanian sejumlah 1 kali dalam 1 bulan. Nah, di sini di jawaban pertanyaan 1, apakah keuntungan utama menggunakan benih unggul dibandingkan dengan benih biasa? Ini jawabannya sudah benar, produksi hasil panen yang lebih tinggi. Kemudian pertanyaan 2 sudah benar, impari 32. Pertanyaan 3 sudah benar, 80% lebih. Kemudian pertanyaan keempat ini sudah benar. Tujuan pemupukan yaitu untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Dan pertanyaan kelima, mana pupuk berikutnya merupakan contoh pupuk majemuk? Ini dijawab NPK. 5 pertanyaan ini sudah mewakili pengetahuan Bapak Ibu bahwa penyuluhan benar-benar sudah diterima. Cuman sebenarnya kami berharap ini ada yang salah maunya supaya nanti bisa kita berikan penyuluhan. Tapi kalau memang sudah benar, alhamdulillah ini sudah betul-betul sudah lakukan penyuluhan. Kalau saya mungkin ada salah. Karena saya pengalaman juga kan masalahnya. Ya, nanti kita lihat lagi apa nih ada yang betul kan salah. Kita masuk ke pertanyaan 6. Ini pernyataan mengenai sikap. Ini kami bacakan, saya percaya bahwa penggunaan benih unggul sangat penting untuk meningkatkan hasil panen padi saya. Di sini jawabannya 2. 1, sangat setuju. Yang kedua, setuju. Memang ini sama-sama setuju. Berarti ini masih bingung ya, pada setuju apa nggak setuju ya? Ada juga yang setuju, ada yang salah. Ya. Artinya di sini kalau untuk benih unggul Bapak Ibu sudah memang sering mendengar. Kalau bahkan sudah diistilahkan dengan istilah lain menjadi benih paket atau biji paket. Itu sebenarnya adalah benih unggul. Kemudian di sini pertanyaan nomor 10, saya selalu siap mengikuti pelatihan atau penyuluhan tentang teknik pemupukan berimbang untuk meningkatkan pengetahuan saya. Saya setuju. Berarti ini nanti kami tagih. Kalau Bapak Ibu di sini nanti pada saat ada penyuluhan nggak datang nih, kami tagih nih. Pada di sini setuju. Maunya nanti di sini dibuat kami nggak setuju. Jadi nanti kami ke rumah Bapak Ibu untuk mengajak. Kami ajak. Bapak Ibu sudah setuju. Sikapnya bagus. Kemudian yang kami ambil soal yang terakhir ini mengenai keterampilan. Yang jawabannya ya atau tidak. Di sini pertanyaan nomor 14, apakah Bapak Ibu bisa menyusun jadwal pemupukan yang tepat berdasarkan fase pertumbuhan tanaman? Jawabannya, saya merasa kesulitan untuk menyusun jadwal pemupukan. Ini kalau menurut kami ini menjadi PR kami. Di sini PR kami perlu. Kalau Bapak Ibu sudah bisa, ya udah masalah lagi ada penyuluh di sini, kita pindah ke desa yang lain. Sudah pandai semua kan gitu. Kemudian pertanyaan terakhir, dapatkah Bapak Ibu memberikan contoh tindakan yang perlu diambil jika terjadi kelebihan atau kekurangan pupuk pada tanaman? Ini jawabannya kebetulan saya bisa memberikan beberapa contoh, tapi tidak semuanya. Mudah-mudahan ini pertanyaannya betul-betul bisa. Sehingga memang kalau memang nanti Bapak Ibu yang terjadi di lapangan misalnya terlanjur nih kasih pupuk berlebih, karena biasanya kan berlebih nih ngalopa nih, contohnya kalau kita kasih pupuk nitrogen berlebihan, maka apa yang bisa kita kita ambil tindakan? Kalau menurut kami salah satunya yaitu dengan cara sebenarnya sulit memang ya. Apa tuh kan koloporosis? Tapi ada dia caranya, yaitu dengan kalau nitrogen sudah terlalu banyak, boleh Bapak Ibu itu membeli atau menaburkan pupuk SP36 untuk mengimbangi pertumbuhan batangnya, karena dia sudah kelebihan nitrogen. Tapi mungkin kan di antara kita ini kan ada jawabannya bisa nih. Nanti dikasih bocoran ke penyuluh, nggak usah langsung. Bagaimana caranya nanti? Cara ini itu nanti bisa menjadi pengalaman kita juga. Mungkin terlalu rimbun daunnya. Ya terlalu rimbun, ya dia kelebihan kan dia daunnya banyak.
gampang terserang sama penyakit. Ya, apa mungkin pangkas. Nah, jadi ini adalah cara-cara kami menarik kesimpulan. Evaluasi ini bertujuan agar apa? Penyuluh pertanian bisa mengukur sebenarnya sejauh mana petani, Bapak Ibu di lapangan sudah pertama tahu tentang inovasi pertanian seperti kami jelaskan tadi. Kalau Bapak Ibu memang belum tahu, ini menjadi PR kami penyuluh untuk mencari cara-cara atau teknik-teknik supaya Ibu tahu, Bapak Ibu tahu. Yang kedua, kami ingin mengukur sejauh mana Ibu atau Bapak mampu atau mau. Tadi kan tahu, ini sekarang mau. Contohnya tadi kita coba mempraktekkan pengakuan benih. Setelah Ibu tahu, apakah nanti Ibu mau ini menerapkannya? Maka disitulah kami butuh evaluasi. Dan pertanyaan terakhir di sini yang kami inginkan adalah Ibu, Bapak mampu di sini dalam arti memang pengetahuannya sudah cukup, sikapnya sudah cukup, kemudian memang mampu menerapkan. Karena kita kadang-kadang bisa hanya tahu, kemudian mau tapi belum mampu menerapkan. Tapi kalau nanti berdasarkan evaluasi kami akan melakukan rekap atau menyimpulkan hasil, nanti apa-apa saja rencana-rencana penyuluhan yang akan diberikan kepada Bapak Ibu. Dan hasil evaluasi akan menjadi bahan kebijakan baik tingkat BPP maupun Dinas Pertanian untuk menyusun rencana-rencana kegiatan, program-program yang betul-betul sesuai dengan keadaan, kondisi, dan keinginan Bapak Ibu. Yang nanti akhirnya adalah dengan kita sama-sama memberikan evaluasi yang jujur, kemudian kita bekerja sama, kita mengikuti penyuluhan, nanti akhirnya adalah adanya perubahan produksi yang selama ini panen kita rasa-rasanya sudah cukup tapi belum memuaskan. Tapi dengan mengikuti penyuluhan, mudah-mudahan kita bersama-sama meningkatkan hasil itu, hasil daripada panen kita. Demikian juga berdampak pada saat kita memang sudah berusia sudah bagus, kita akan menuju masyarakat yang sejahtera. Minimalnya kalau untuk ada acara kenduri, ada acara nikah, kita bisa menyiapkan beras dari pribadi keluarga kita dengan kita bersawah, tidak perlu membeli harga beras yang saat ini sudah mencapai 230 ya, 230 per 15 kilo. Ini kan berat, tapi dengan kita bersawah, dengan yakin, dengan kita juga berdoa kepada Allah SWT supaya hasil panen kita, usaha kita terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi demikian kegiatan kita pada hari ini. Kami secara pribadi mengapresiasi daripada Bapak Ibu sudah yang pertama meluangkan waktunya kemari untuk mengikuti kegiatan evaluasi ini, untuk mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian, mendemonstrasikan cara melakukan pelakuan benih. Ini sangat kami apresiasi, dan hal ini tidak bisa kami tidak bisa kami katakan bahwa di sini tidak dilakukan penyuluhan. Biasanya kalau daerah-daerah tidak dilakukan penyuluhan, dia agak sulit kita untuk berkumpul. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Kelompok yang sudah memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini, kepada Bapak Kadus, Bapak-bapak petani yang sudah memang meluangkan waktunya pada hari ini. Pada kesempatan ini kami sedari tadi sebagai pemateri mungkin ada kata-kata atau tindakan yang memang tidak pada tempatnya, kami meminta maaf. Jadi sebelum kami serahkan kepada tadi pembuka kita atau MC kita, Madarina, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.